match keempat untuk match Bermuda yang kedua. Oke, dan kalau saya memasuki match keempat Bermuda yang kedua di match day ke-9 antara grup B dan C. Pesawat sendiri menyeberanginya cukup merata ya, jadi setengah-setengah. Ini ngarahnya dari Bullseye menuju Sentosa. Kemungkinan Sentosa juga bakal dapat penghuni satu, dan seperti biasa The Prime turun di observatory, dan untuk RBR sendiri dia akan mengambil area shipyard. Tapi sementara itu tuh untuk di observatory hanya ada 2 orang TP, satu lagi dikirim ke graveyard dan satu lagi dikirim ke Katulistiwa, di mana ada First Riders. Ya, ada First Rider yang mencoba untuk menculik satu pemain The Pillar, The Prime, sorry. Dan kalau kita lihat dari arah Sentosa, ini DG tadi yang tadi nggak bisa berhasil buat masuk atau sampai ke Sentosa, mereka sekarang udah lebih enak buat ngeluting di satu pulau itu, karena RRQ HD sendiri nggak mau mencoba untuk menawarkannya kembali ke arah Sentosa. Yaitu Island of Gods dan juga GGWPI dia menjepit dia di sisi Oh, lain. ada El Clasico antara EVOS dan juga RRQ, di mana Batman harus tertumbangkan satu pemain dari RRQ. Langsung saja diselesaikan oleh tim EVOS Esport. Hashtag EVOS Roar di situ. Gila, ini keren banget. Kalau misalnya kita ngeliat tadi EVOS kan sempat masuk ke Mars Electric yang mana kita bisa bilang ini kandangnya RRQ untuk di Bermuda match keempat ini. Tapi ketika EVOS sadar, kayaknya udah nggak worth it kita ajak perang di sini, karena dia pasti udah set up duluan dan kita nggak tahu posisi exactnya. Kita tarik mundur aja, kita bawa ke open field, ya udah perang aja di open. Dan benar, langsung begitu perangnya di open field ini di wipe out oleh EVOS Esports. Dan salah satu kenapa EVOS bisa menang untuk fight-nya di open field, karena EVOS mempunyai satu vehicle yang lebih dulu sampai ke checkpoint yang mereka inginkan. Dan RRQ harus berlari masuk ke zona selanjutnya dengan 30 detik tersisa, yang dimana Mars Electric nggak dapat zona sama sekali. Makanya RRQ berjalan untuk rotasi kedua, tapi sayangnya EVOS di situ sudah lebih dulu mengetahui pattern ataupun jalan yang digunakan oleh RRQ untuk setidaknya masuk zona selanjutnya. Dan akhirnya EVOS berhasil mengamankan satu squad tanpa adanya kehilangan satu anggota pun. Ya, kalau misalnya kita lihat tadi untuk pertarungan antara EVOS dengan RRQ juga tidak terlalu mengeluarkan banyak keringat ya. Satu sisi EVOS juga sudah siap. Betul. Dan juga dari RRQ juga karena mereka sudah keburu capek lari-lari, akhirnya dihantam oleh EVOS. Tapi ada EVOS ketemu lagi sama Dragon Phoenix, di mana sudah ada Borgai dan juga Razor yang harus tersungkur, di mana masih ada seorang Maung dari kejauhan menggunakan satu AUG-nya langsung mengarah ke arah Mister 05. Granix sudah harus kehilangan 3 anggotanya. Maung pun udah nggak punya pilihan, bakal coba berlari ke arah Clock Tower. Tapi hati-hati, Clock Tower sendiri ada kekuasaan dari Alan of God. Tapi Sam 13 lagi dan lagi kapten dunia akhirat dengan baretanya menunjukkan bahwa dia salah satu sniper the best. Ini dia, EVOS Esports, sang macan putih sudah mulai mengaum dan menggigit leher setiap mangsa-mangsanya. Dan kita kalau misalnya ngomongin tentang Sam 13 sendiri ya, Bareta, Sam ditambah sniper itu udah nggak ada obat. Nggak ada obat, no cure, pokoknya semuanya dibabat abis. Tapi ada pertempuran antara Kings Esport dan juga Rosu Goveda, di mana sudah ada setup push juga dari Kapten Straw Hat dan juga Wynard mencoba untuk langsung fokus ke arah Adam. Adam mencoba memasak granat, dilempar satu, akhirnya belum bisa mengenai karena ada satu krono yang diaktifkan. Mora bakal langsung menjadi orang terdepan. Gulung-gulung makin terlebih dahulu, masih ada satu blok dari Glow yang bakalan coba dimanfaatkan, coba berlari. Tapi Kings berhasil untuk mendapatkan 4 poin kill eliminasi. Kings Almighty. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari Kings Esports sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, Aura Deadly sudah berhasil mendapatkan Heyu, dan di sisi lain sudah ada Red Bull Rebellion yang akan bertemu dengan DG Esports. Abax di sana bakal langsung jadi incaran seorang Calvin, mencoba untuk langsung terus dengan EP5-nya. Ada Mr. Hawk mendapatkan 2 poin sekaligus, tapi ada juga dari DG Esports yang langsung tusun di peringkat selanjutnya, di mana Red Bull Rebellion menguasai satu fight yang terjadi, di mana Red Bull Rebellion masih ada di bibir zona, tapi nggak sampai situ pertarungannya karena ada GGWP Esport yang membayang-bayangi atau menghantui rencana atau Red Bull untuk melakukan satu looting ke arah mayat dari DG Esport. Yes, dan di sisi lain juga selain ada GGWPI dia menghantui dia, ada First Riders juga di sisi kanan. Posisi dari Red Bull Rebellion ini sedikit terjepit, apalagi zona juga sudah mulai berjalan. Mereka harus melakukan rotasi, tapi ternyata ini dia. Ada EVOS Roar bertemu dengan IOG. Bang, sudah ada satu Beyond di sana, ada Head yang terkena down dari kejauhan, ada yang mengganggu di GWP. Lord pun terkena down di sana. Rule Good bakal coba menembaki ke arah EVOS Esport, di mana
selamat. Hand cannon bakal coba dilepaskan oleh Sam 13. Belum mengenai seorang Evil. Masih ada satu gol yang langsung diantisipasi. Aura Deadly dari arah kejauhan menggunakan AWM-nya berhasil mendapat seorang Wynard. Tapi EVOS masih cukup kuat. Masih set up landman untuk orang-orang yang ingin langsung nusuk ke jantung pertahanan dari EVOS Esports. Dua orang dari Mr. Ari dengan satu buah peluru pelontarnya langsung mengendak down dua orang EVOS, tapi masih bisa untuk di revive. Masih ada banyak sekali geluang yang dipasang. Aura. Oke, Aura bahkan coba untuk melakukan satu tembakan dari kejauhan, tapi masih ada Mr. Ari yang terus nggak habis-habisnya karena EVOS. Ada First Rider juga yang mendapatkan satu knockdown-nya. Sam 13 dengan satu AWM-nya langsung mengenai headshot. Itu apa Bang Ipul? Itu headshot dengan satu AWM-nya. Coba untuk terus di cover, tapi Joker berhasil mendapatkan atau memulangkan seorang Pew Easy Abigail. Yes, dan di sini juga kalau misalnya kita lihat Aura yang tadinya hendak menjadi orang ketiga malah dibalikin posisinya. Sudah ada Mr. 05 dengan grozanya langsung mendapatkan seorang bar, langsung diterobos dan langsung membuahkan hasil. Dua pemain dari GGWP harus dipulangkan. 13 poin kill berhasil diamankan oleh EVOS Esports. EVOS Road, gimana Meron sudah harus kesulitan karena sudah terpojok posisinya, tapi ada First Rider yang bertempur dengan Aura Esports. Gimana Aura Fire, ada seorang Guns yang bakal langsung 1v1 dan Joker dengan kemampuan double vectornya berhasil menyelesaikan fight-nya. Tapi ada lagi dari The Prime yang nyelonong langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Joker. Yes, dan sementara itu Joker juga sedikit kesulitan karena dia tersisa sendirian dan GGWP Esports akan tereliminasi di posisi kelima. Sementara itu EVOS masih akan bertarung dengan Red Bull Rebellion. Ada Frus di sana yang mencoba untuk melakukan satu cover, tapi masih bisa diantisipasi oleh seorang Street. Tapi masih ada Calvin dari kejauhan mencoba 1v1. Ada Sam 13 dengan satu utility-nya menggunakan satu snipernya, mencoba membackup, mencoba untuk melakukan revive. 4 orang sekaligus dari EVOS langsung diselamatkan oleh sang kapten kita, sang kapten dunia akhirat. Dan Mr. 05 mendapatkan confirm kill untuk Zero, tapi pecah keluarnya. Calvin berlari ke arah belakang, mencoba memanfaatkan satu patahan, masih bisa selamat walaupun hampir terkikis dan face-nya sudah hancur. Zona sudah berjalan, udah sakit dan tereliminasi untuk Red Bull Rebellion. 3 tim tersisa di mana First Rider masih aman di satu batu besar, tapi EVOS harus terkurung di balik satu bendungan abu. Mencoba untuk masuk terobos tapi cukup terlalu jauh. First Rider harus tereliminasi. Masih ada King Esports Almighty. Oh my god. Over the edge, feel like I'm floating through the air.